Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel jenius luar biasa. Bab 1426-1430. Grup Lian Xiang melanggar undang-undang dumping. Ini ilegal di negara manapun. Kami telah secara resmi mengajukan gugatan. Kepala Divisi Dai dan PC mengatakan kepada wartawan. Grup Lian Xiang adalah kompetisi yang tidak adil, mereka menjual di bawah harga biaya, yang akan mengganggu ketertiban pasar. Kami telah mempercayakan pengacara untuk mengeluarkan surat pengacara ke Lian Xiang Group, Direktur Divisi PC Muni mengumumkan. Harga notebook tidak dapat dikurangi menjadi ini. Mereka mencoba untuk mengeluarkan lawan mereka, merebut pasar dan memotong harga secara membabi buta, dan mereka akan membayar harga yang pantas mereka dapatkan, kata Wakil Presiden Dong. Selalu ada produsen PC yang berdiri untuk mengumumkan bahwa bahkan grup harus membayar harganya, dan pada saat ini, harga saham yang terkena dampak grup Lian Xiang juga sudah mulai turun, dan bahkan nilai pasar grup sudah mulai menyusut. Pada saat ini, mereka yang memesan bahkan notebook grup juga sedikit panik. Jika Anda ingin grup tersebut bangkrut, apakah pembayaran uang muka mereka akan ditenggelamkan? Jadi, bahkan di situs web resmi grup, ada banyak pesan konsumen, menanyakan kapan laptop dikirim, dan bahkan beberapa orang bertanya apakah mereka bisa mengembalikannya. Pada saat ini, bahkan Wakil Presiden Kelompok, Kepala Unit Bisnis Komputer Yang Yuanxing menjawab, setiap pelanggan yang memesan dapat memperoleh laptop mereka selama masa kontrak. Pernyataan ini benar-benar membuat marah produsen PC lainnya. Mereka awalnya berpikir bahwa bahkan kelompok harus berkompromi dan memberikan konsumen kembali. Seperti untuk mengatakan bahwa reputasi merek seperti itu akan terpengaruh, apakah itu jauh lebih baik daripada denda besar setelah mereka diberitahu. Saya tidak berharap bahwa bahkan kelompok itu tidak akan tahu bagaimana harus bertobat dan membungkuk padanya. Bos, sepertinya kita harus mengirim perwakilan ke pengadilan, kata Wilson dengan mudah. Gugatan ditakdirkan untuk menang, dan dia jelas tidak terburu-buru. Gugatan yang menuduh China menuduh Microsoft melakukan monopoli juga akan menang, dan akan membuat keputusan akhir sebelum tahun baru China. Kamu sudah membahas ini dengan Lao Liu. Aku dengar yang Yuanxing ada. Kalau begitu aku akan menghadiri negara itu terlebih dahulu. Kupikir negara-negara lain harus dengan bijak menarik keluhan mereka setelah menghadiri negara itu. Yah, mungkin kita bisa meminta Dai untuk menunggu perusahaan. Meminta maaf dan memberi kompensasi pada kita atas kerugiannya. Mereka terhubung dengan kita. Saya pikir merek grup telah menyebabkan kerugian besar. Jika kamu melihatnya dan menang, kamu bisa pergi ke pengadilan. Jika kamu tidak bisa menang, kamu akan menyinggung semua rekanmu sekali, tapi itu tidak baik. Bahkan jika saya bahkan tidak mencapai puncak dunia, sangat tidak bijaksana untuk berperang dengan semua teman sebaya saya. Setelah 2 tahun krisis ekonomi global, sekarang saatnya untuk memikirkan grup dan perusahaan lain, melangkah satu persatu. Itu seharusnya setidaknya membiarkan para produsen meminta maaf, sehingga mereka tidak akan mau membuat tuduhan yang tidak beralasan terhadap kita di waktu berikutnya. Ini bisa, Feng Yu mengangguk dan meminta mereka untuk meminta maaf, itu suatu keharusan. Karena pihak lain merentangkan wajahnya, Feng Yu tidak keberatan menamparkan. Setelah 2 hari, bahkan wakil presiden senior kelompok itu, Yang Yuanxing, mewakili kelompok itu dan muncul di negara itu. Ini adalah kombinasi dari sejumlah produsen PC multinegara untuk menjadi penggugat, bahkan dituduh melakukan dumping kelompok, mereka juga memiliki organisasi seperti asosiasi. Ketika hakim bertanya kepada Yang Yuanxing apakah tuduhan pihak lain diterima, Yang Yuanxing menolak. Ketika hakim bertanya apakah mereka bisa membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, Yang Yuanxing menjawab ya. Kali ini, pengacara dari pabrikan lain tercengang. Apa artinya, mereka dapat membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, apakah biayanya sangat rendah? Yang Yuanxing mengungkapkan biaya produksi komputer notebook ini, kurang dari $400, sehingga mereka dihargai $499, yang benar-benar masuk akal, dan juga menjamin keuntungan wajar mereka sendiri.
Laba kotor mencapai 25%, apakah ini tidak cukup? Apakah kalian pikir 25% dari laba murni itu benar? Ketika meninggalkan hari itu, Yang Yuanxing dan Wilson sama-sama bersemangat, dan perwakilan dari produsen lain, perwakilan dari asosiasi, dan pengacara mereka semuanya sedih, satu persatu dengan terong. Begitu mereka keluar, sekelompok wartawan berkumpul. Tuan Yang, boleh saya bertanya apakah Anda memiliki kesempatan untuk menang lain kali? Tuan Yang, sudahkah Anda mempertimbangkan penyelesaian di luar pengadilan? Misalnya, membatalkan penjualan laptop itu. Tuan Yang, berapa banyak yang mereka klaim secara total, seberapa besar denda yang dikenakan asosiasi terhadap Anda? Yang Yuanxing melambaikan tangannya dan menatap para wartawan dengan kesombongan. Apa yang Anda tanyakan? Tidak ada sidang pengadilan berikutnya, tidak ada penyelesaian pengadilan, kami tidak perlu membayar sepeser pun, dan tidak ada denda. Karena kami telah memenangkan kasus ini. Itu. Kelompok wartawan itu tercengang, dan mereka baru bermain untuk pertama kalinya. Dan hanya tidak mendengar kesalahan, bahkan ingin kelompok memenangkan kasus ini. Ini tidak mungkin, begitu banyak produsen bersama-sama menuduh, dan dukungan asosiasi X, mereka benar-benar kehilangan. Apakah pengacara yang diminta orang-orang itu masih mendadak jadi bisu? Bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa mereka juga dapat diseret ke sesi pengadilan berikutnya? Kecuali itu, bahkan kelompok itu telah datang dengan bukti yang menentukan. Tuan Yang, bisakah Anda memberitahu kami tentang situasi spesifik? Tuan Yang, kami adalah wartawan Forbes. Bisakah kami menerima wawancara dengan kami? Tuan Yang, kami adalah wartawan Business Weekly. Kami ingin memberi Anda wawancara eksklusif. Reporter ini bahkan lebih bersemangat, bahkan jika grup telah mengalahkan begitu banyak produsen, ini jelas merupakan berita besar. Apakah Anda berpikir tentang grup? Apakah Anda ingin mendominasi industri PC? Aku masih punya sesuatu. Jika kamu menginginkan berita, kamu bisa menunggu sebentar. Perwakilan dari produsen lain harus keluar. Dan mengingatkan kamu bahwa mereka memiliki lebih banyak berita daripada aku. Seperti yang saya katakan, perwakilan dari produsen lain keluar, dan para reporter kurang dari setengah, dan mereka semua berkeliling. Yang Yuanxing juga membuka reporter dan meninggalkan mobil di bawah perlindungan pengawal. Begitu dia naik bus, Yang Yuanxing berkata dengan penuh semangat kepada Wilson, "Hahaha, lihatlah tatapan putus asa ketika mereka mengetahui biaya kami yang sebenarnya. Ini benar-benar bahagia. Mereka tidak bisa datang, bukan berarti kami tidak bisa." Wilson juga berkata sambil tersenyum, "Apakah Anda ingin menunggu sebentar untuk melihat apakah mereka meminta maaf dan pergi?" Masih lupa. Kembali ke menonton berita TV adalah sama. Kita harus pergi ke Eropa. Apakah vendor di sana belum menarik gugatan? Tidak, kita tidak harus pergi ke Eropa. Wilson mengangkat tangannya dalam angin dan hujan. Mitra saya mengatakan kepada saya bahwa Komite X di Eropa telah menarik keluhan dan tidak lagi menuduh kita. Nah, sekarang pulau itu juga telah ditarik. Itu adalah, orang-orang itu telah menatap berita dan ingin melihat hasil uji coba pertama negara itu. Tetapi begitu hasilnya keluar, mereka tercengang. Pertama kali saya mengakhiri sesi pengadilan, saya tidak mengatakannya. Apa ini menjelaskan sudah jelas. Mereka sangat pintar untuk menarik keluhan mereka, terutama ketika mereka melihat perwakilan dari pabrik meminta maaf di depan media, tidak ada yang mau menerima berita seperti itu. Ini kasus banyak produsen PC di dunia menuduh perusahaan grup, begitu dramatis berakhir. Feng Zhong, menyaksikan begitu banyak produsen PC besar di dunia mewakili tim untuk meminta maaf kepada kami, saya merasa sangat keren. Liu Chuanzi sangat gembira saat ini. Lebih dari itu, kata-kata yang paling sengit, telah kehilangan uang, dan kembali untuk menyumbang atas nama kelompok, dan dapat meningkatkan reputasi mereka, Zhong Qingxian juga berkata sambil tersenyum. Setelah waktu ini, mereka tidak akan pernah berani menyelinap pergi. Tetapi kerugiannya juga, yaitu, biaya produksi kita, mereka semua tahu, dan membiarkan mereka melihat margin keuntungan dari netbook ini. Feng Yu meletakkan cangkir teh dan berkata, "Ini juga tidak mungkin." Sebelum mereka berpikir bahwa ini tidak akan menghasilkan uang, atau bahkan kehilangan uang.
Sekarang melihat bahwa tidak hanya dapat menghasilkan uang, tetapi juga tidak menunda penjualan produk lain, mereka pasti akan membuat netbook, Liu Chuanzi menghibur. Kami takut pada apa? Pertama-tama kami membuat nama, setelah mereka mendesainnya, kami juga harus menjual angkatan kedua, Zhong Qingxian tidak mengatakan apa-apa. Ya, rencana pemesanan ini sangat bagus, tidak hanya meningkatkan lalu lintas situs web resmi kami, biarkan lebih banyak orang memperhatikan merek yang kami pikir, dan produksinya tidak berbiaya, mereka memberi uang terlebih dahulu, kami akan menghasilkan. Tapi Tuan Feng, akankah mereka menirunya? Jika mereka melakukannya, mereka pasti akan mencuri banyak konsumen kita. Atau apakah kita akan menerima pesanan batch kedua segera? Bagaimanapun, pengguna batch pertama, beberapa sudah mulai dikirim, Liu Chuanzi bertanya. Feng Yu menggelengkan kepalanya, tidak, mari kita memesannya. Anda berpikir tentang berapa banyak waktu yang kami habiskan untuk meneliti netbook ini. Banyak perangkat keras yang dirancang khusus untuk netbook ini. Dan dalam hal penampilan produk, kami selalu sangat luar biasa. Mereka tidak bisa meniru ini. Mereka keluar begitu cepat, struktur internal harus meniru kita. Apakah itu melanggar paten desain kita? Apakah Anda berpikir bahwa tidak ada masalah kualitas dalam waktu yang singkat? Banyak evaluasi, mereka sudah terlambat. Mata Liu Chuanzi berbinar, ya, mereka tidak dapat melakukan tes waktu booting terus-menerus. Dan mereka terlalu tergesa-gesa, pasti akan ada masalah kualitas. Ketika kita menangkap ini, kita pasti bisa membuat mereka terlihat buruk. Feng Yu mengambil keputusan, ya, yang harus kita lakukan adalah membandingkan. Dan biaya produksi pabrik kita lebih rendah, tetapi mereka mungkin tidak dapat mencapainya. Jika harganya sama dengan kita dapat memeriksa apakah mereka melanggar metode pembuangan. Jika harganya lebih tinggi dari kita masih memiliki keunggulan harga. Dan jangan lupa, bahkan jika mereka menetapkan harga seperti kita, mereka dapat menjamin keuntungan, tetapi keuntungannya tidak setinggi kita. Pesanan untuk perangkat keras ini semuanya di bawah kita. Jika mereka ingin cemas, mereka harus membayar lebih uang. Jadi, kita dapat terus memotong harga dari waktu ke waktu. 2 pemotongan harga. Yang pertama adalah mengurangi harga sekarang, yang kedua adalah harga, tetapi kinerja netbook ditingkatkan, seperti peningkatan frekuensi cepu, peningkatan kejernihan layar, peningkatan teknologi baterai dan sebagainya. Apapun yang mereka lakukan, pemimpin netbook ini haruslah kita, dan itu harus kita. Hahaha, Feng selalu yakin, saya bisa menjamin ini. Skala pabrik kami kelas dunia. Dan kami telah memperkenalkan banyak metode manajemen produksi internasional canggih untuk memastikan efisiensi kami dimaksimalkan. Kami membangun manufaktur kelas dunia di barat. Rekayasa, ini langkah bijak, biaya tenaga kerja kami benar-benar terlalu rendah, kata Liu Chuanzi penuh semangat. Feng Yu mengibaskan tangannya, biaya tenaga kerja adalah alat utama persaingan. Ini adalah apa yang harus dilakukan oleh pabrik padat karya. Kita harus menjadi perusahaan yang intensif teknologi. Untuk sementara menggunakan harga untuk mengeluarkan pesaing lain. Ini semacam pengurangan simultan dari keuntungan kita sendiri. Berarti tidak bisa digunakan untuk waktu yang lama. Kita masih harus secara teknis dan pasti akan memimpin. Ini adalah raja. Adapun biaya produksinya, jaminannya tidak terlalu tinggi. Jangan biarkan orang berpikir bahwa kita bahkan berpikir tentang pengeksploitasi jahat, si kapitalis. Poin ini Feng selalu yakin bahwa kami bahkan berpikir bahwa grup tidak memiliki banyak sumbangan, tetapi juga merupakan salah satu perusahaan terbaik di Cina. Meskipun upah yang kami berikan tidak tinggi, mereka pasti tinggi di lokal. Dengan berlalunya waktu, upah pasti akan dinaikkan, kita tidak akan bergaul. Ketika kita bekerja dengan Tata Group, pabrik manufaktur elektronik kelas dunia tidak akan dapat mulai bekerja tahun depan. Pada saat itu, fokus manufaktur akan secara bertahap beralih ke sisi itu. Biaya tenaga kerja di India lebih murah daripada kita. Feng Yu mengangguk ketika mendengar kata-kata Liu Chuanzi. Meskipun Cina adalah negara manufaktur besar, ia tidak bisa hanya mendefinisikan dirinya sebagai negara manufaktur besar, tetapi juga negara penelitian besar.
Nilai tambah teknologi bisa jauh lebih tinggi daripada nilai tambah tenaga kerja. Pabrik manufaktur di barat terutama memasok Asia Tenggara dan Eropa Timur, sementara tempat lain terutama pabrik di India. Taman Industri Huaxia tidak hanya memproduksi komputer, tetapi juga memproduksi telepon seluler, MEP3 dan produk elektronik lainnya. Taman Industri Elektronik Konsumen Komprehensif yang diinvestasikan oleh Taihua Holdings. Ini yang kedua setelah Fusikang di Cina, tetapi jauh lebih baik daripada Fusikang di masa lalu. Fusikang adalah merek OEM pertama di dunia dan standar kapasitas pabrikan. Di dunia ini, Fusikang tidak menerima banyak pesanan dari generasi sebelumnya. Misalnya, bahkan grup adalah pabrik buatan sendiri, ada beberapa perusahaan pengecoran skala kecil, tetapi juga sangat bagus, sehingga pengembangan Fusikang jauh dari secepat kehidupan masa lalu. Mungkin itu akan memakan waktu kurang dari 2 tahun, dan Fusikang mungkin dikalahkan oleh Taihua Electronics Manufacturing Co., Ltd. Di Cina. Di bawah kepemimpinan Taihua Holdings, industri elektronik konsumen Huaxia secara bertahap berubah dari nilai tambah teknologi rendah dari generasi sebelumnya. Feng Yu ingin mengembangkan, memproduksi dan menjual one-stop dari bahan baku, adalah miliknya. Taihua Crystal Silicon adalah pabrik silikon kristal pertama di dunia. Tujuan Feng Yu selanjutnya adalah melakukan daur ulang limbah elektronik. Dalam hal ini, teknologi negara-negara pulau cukup bagus, dan dunia adalah pemimpin karena sumber daya domestik mereka terlalu kecil. Feng Yu telah membiarkan Masuda Kazuo menghubungi beberapa perusahaan yang sudah mapan dan berniat membelinya, sehingga mereka akan dibawa pergi oleh penduduk pulau setelah harganya murah. Atas nama membantu teman-teman Cina untuk menangani sampah, negara bekas pulau itu telah mengambil banyak hal baik. Kemudian diproduksi kembali menjadi produk setengah jadi atau produk jadi, dan kemudian dijual kembali ke China, tidak terkecuali uang. Di dunia ini, Feng Yu merasa bahwa bagian dari orang-orang Huaxia Cina ini mendapatkan lebih baik. Kau ingat, kita tidak akan mengambil jalan lama Grants. Kita tidak ingin membuat pabrik. Harganya bisa berupa senjata, tapi itu tidak bisa menjadi senjata utama. Selalu ada satu senjata utama kita, itu teknologi. Feng total, tetapi produk baru kami juga harus dirancang sesuai dengan teknologi perangkat keras dari produsen perangkat keras. Jika konfigurasi tidak ditingkatkan, maka produk apa yang baru? Zhong Qingxian mengerutkan kening. Hahaha, Anda lupa bagaimana hujan dan ponsel meluncurkan yang baru. Selama ada konfigurasi untuk ditingkatkan, maka itu baru, kata Liu Chuanzi sambil tersenyum. Seperti halnya ponsel, notebook dapat dianggap sebagai yang baru dengan sedikit perubahan. Selain itu, penampilan notebook dapat diubah lebih sedikit dari ponsel, sehingga casing luarnya juga dapat menggunakan batch yang sama untuk mengurangi biaya. Benar, kita bisa menggunakan netbook ini untuk mengembangkan bobot yang ringan dan volume yang tipis, Feng Yu berpikir dan mengingatkan. Ringan, bukankah perlu untuk mengurangi daya baterai? Jika volumenya tipis, sulit untuk merancang struktur internal. Liu Chuanzi merasa sangat sulit. Liu tua, mari kita lakukan barang-barang konsumen, tentu saja kita harus paling memperhatikan pendapat konsumen. Apakah Anda membaca komentar online tentang netbook kami? Konsumen di atas mengatakan bahwa itu sangat kecil dan dapat ditempatkan di mobil, atau melaksanakan. Tapi itu agak berat dan agak tebal. Ini, aku benar-benar tidak memperhatikan. Apakah kita akan mengganti lembaran paduan pada casing luar menjadi plastik? Adapun yang lebih tipis, itu tidak mudah. Mari kita lihat apakah kita dapat merancang motherboard yang lebih tipis. Kamu tidak pernah memikirkan teknologi baterai eksternal? Feng Yu bertanya. Baterai eksternal? Apa maksudmu? Liu Chuanzi memandang Zhong Qingxian. Zhong Qingxian juga menggelengkan kepalanya. Anda tidak mengerti seorang profesional, saya bahkan tidak tahu cara membuat makanan. Lihat, apa ini? Adaptor daya. Lalu, fungsinya untuk mengubah tekanan kan. Kamu tidak pernah memikirkannya, menggabungkan adaptor daya dengan harta pengisian daya. Liu Chuanzi telah dewasa, adaptor mulut, adaptor daya, dapat dikombinasikan dengan pengisian harta. Tunggu, sepertinya tidak ada yang salah dengan itu. Tegangan pengisian harta pengisian notebook adalah 220 volt, tegangan output adalah tegangan notebook, mereka biasanya digunakan 19 volt.
Fungsi adaptor daya adalah untuk mengubah 220 volt menjadi 19 volt. Sekarang dimungkinkan untuk menggabungkan dua produk. Tuan Feng sering mengatakan bahwa inovasi mikro dari kombinasi dua produk, mereka selalu berpikir bahwa mereka melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi bagaimana Anda tidak memikirkannya? Paten pengisian harta yang paling banyak ada di tangan perusahaan baterai Taihua, meskipun bukan miliknya sendiri, namun milik Taihua Holding Group dan bekerja sama satu sama lain untuk mengembangkan adaptor daya baru dengan adaptor daya dan pengisian harta. Tampaknya itu juga dapat digunakan. Lihat, bagian depan koneksi ini ke catu daya sipil, Anda dapat menariknya keluar, yang terakhir dapat dipersingkat, atau garis dibuat menjadi pompa yang fleksibel. Adaptor daya ini, pada saat yang sama menjadi harta pengisian, yaitu baterai eksternal. Kita dapat membuat desain baterai lebih tipis, tetapi tidak masalah jika daya berkurang. Tidak perlu untuk ini. Dan kita tidak perlu membuat masa pakai baterai terlalu menonjol. Orang yang benar-benar membutuhkannya akan secara alami membeli harta pengisian baterai laptop. Jadi, Anda dapat melihat dua film sekitar 1 jam sudah cukup untuk menjadi luar biasa. Ringan dan tipis adalah salah satu arahan utama untuk pengembangan netbook ini. Tentu saja, pada kecepatan yang sama, tidak bisa santai. Selain itu, ponsel dapat memiliki kamera, maka netbook juga bisa. Tidak perlu jelas, bisa biarkan video siap. Pada saat ini, meskipun kecepatan jaringan domestik tidak terlalu baik, masih ada banyak negara yang pembangunan jaringannya sangat bagus, yang lain sudah dapat membuat video jaringan yang lancar. Di Cina, jika Anda membuka video, Anda akan merasa sangat kartu. Melihat Liu Chuanzi mengangguk, Feng Yu menoleh untuk melihat Zhong Qingxian. Anda harus memberitahu perusahaan elektronik seperti Wind and Rain Electronics, Aihua Electronics, Dell. Ringan dan tipis adalah arah utama. Melihat penampilan Zhong Qingxian yang berkabut, Feng Yu menjelaskan, saya mengatakan bahwa ponsel itu baik. Sekarang banyak ponsel yang lebih tipis daripada kotak rokok. Lebih baik, lurus, yaitu, daripada sebatang rokok. Lebih tebal, atau lebih tebal dari disk kita. Tapi pernahkah kamu berpikir tentang ketebalan ponsel, dari era sentimeter ke era milimeter? Dari era sentimeter ke era milimeter. Maksudmu, telepon akan memiliki ketebalan kurang dari 1 sentimeter di masa depan. Zhong Qingxian tidak mempercayainya. Ini sangat tipis, pasti mudah rusak. Jika ada di saku, itu sedikit ceroboh, bukankah itu akan pecah? Feng Yu mengambil ponsel di atas meja, memasukkannya ke saku baju Zhong Qingxian, dan kemudian memandang Zhong Qingxian sambil tersenyum. Apa maksudmu? Kamu bisa memasukkannya ke dalam saku jaketmu. Jika kurang dari 1 sentimeter, maka itu benar-benar baik-baik saja, itu tidak akan terasa terlalu canggung, dan itu tidak akan meregangkan bajumu. Dengar, jangan bilang padaku, kamu akan mengerti manfaat dari ponsel tipis ini. Selanjutnya, kamu harus memberi Su Lihua tujuan untuk mengembangkan ponsel dengan ketebalan kurang dari 1 cm. Adapun alasan mengapa ponsel khawatirmu rentan, kita dapat menggunakan case logam. Jika terlalu tipis dan ringan, maka fokuslah pada satu. Dan banyak orang menyukai tekstur case metal. Ponsel ini dapat diluncurkan dengan model non-cerdas, dan kemudian Anda dapat mengembangkan ponsel pintar tipis, atau ponsel ramping. Saya mengatakan bahwa kita harus membuat perbedaan dalam ponsel. Semua orang di masa depan ponsel sedang digunakan. Catatan yang Anda ingat harus dibuat oleh kami. Feng, kamu mengerti kurus, aku mengerti, tapi bagaimana kamu memahaminya? Jika teleponnya terlalu ringan, kamu tidak tahu apakah kamu kehilangannya. Dan banyak orang menyukai jatuhnya telepon seluler dan berpikir bahwa ini bagus. King pertama bertanya lagi. Apakah kamu tidak melihat produsen ponsel di Eropa, mengatakan bahwa kamu ingin merancang ponsel yang dapat dikenakan di pergelangan tanganmu? Hanya karena terlalu berat dan teknologi layar sentuh tidak baik, penjualannya sangat buruk. Kami adalah pemimpin dunia dalam teknologi layar sentuh. Tidak sulit untuk membuat ponsel layar sentuh sebesar itu. Tetapi harus setebal pihak lain, begitu berat, siapa yang mau memakainya di pergelangan tangan? Orang-orang yang menyukai hal-hal segar semacam ini semuanya adalah anak muda, bahkan anak-anak.
Mereka tidak suka gelang logam bahkan ketika mereka memakai arloji. Jadi produk ini memiliki banyak bobot, Feng Yu menekankan. Sedangkan untuk MEP3 dan produk elektronik lainnya, hal yang sama juga berlaku. Sama seperti Walkman asli yang sangat tebal, tetapi kemudian sedikit lebih tebal daripada kaset. Tipis, ringan, dan kompak, artinya mudah dibawa. Elektronik konsumen, salah satu kelebihannya, bisa menjadi yang utama, dapat menghasilkan banyak penjualan, penting bagi Anda untuk melakukan yang terbaik. Zhong Qingxian mengangguk, saya mengerti. Saya akan berbicara dengan Su Lihua di masa depan. Ya, Jiang Wanmeng membuat MEP3 yang dapat memutar video. Dia mengatakan akan membawa sampel bersamanya besok. Mata Feng Yu cerah, produk ini juga dibuat. Keesokan harinya, Jiang Wanmeng, Su Lihua dan yang lainnya datang bersama-sama dan membawa produk mereka yang baru dikembangkan. Mereka menamakannya Super MEP3. Terus terang, itu adalah MEP3 yang dapat memutar video. Ketika itu di masa lalu, produk dalam negeri disebut MEP4. Feng Total, produk ini telah berhasil dikembangkan, gadget yang sangat kecil, Anda dapat menggunakan video nanti. Jiang Wanmeng berkata dengan penuh semangat. Oh, apakah hanya mungkin memainkan format yang sudah diperbaiki? Tanya Feng Yu. Ya, saat ini hanya ada satu format video yang didukung. Namun, kami memiliki perangkat lunak konversi format video yang mengubah file video dalam format lain menjadi format video MP4. Feng Yu menggelengkan kepalanya, berapa kecepatan konversi? Apakah lambat? Benar. Saya punya waktu untuk mengonversi. Mengapa tidak menontonnya langsung di komputer? Tapi ini tidak buruk. Ini adalah terobosan teknis. Selanjutnya, Anda harus menemukan cara. Buat format yang kompatibel. Jika mengonversi format video membutuhkan waktu 10 menit atau bahkan puluhan menit, itu terlalu lambat. Dan juga pertimbangkan ukuran layar, ukurannya terlalu besar untuk bisa. Oleh karena itu, Feng Yu mengatakan bahwa produk ini hanya dapat dianggap sebagai Super MEP3, yang murni merupakan produk transisi. Karena ketika teknologi ini sepenuhnya matang, dapat diterapkan ke ponsel. Ketika ponsel memiliki fungsi ini, berapa banyak orang yang akan membeli MEP3 Super untuk fungsi ini? Produk kami juga dapat melihat gambar dan membaca e-book. Yah, ini tidak buruk. Bagaimanapun, fungsi utama dari produk ini adalah memutar MEP3 untuk mendengarkan musik. Meskipun Anda dapat menonton video, membaca gambar, dan membaca e-book, tetapi layarnya sangat kecil, terlihat sangat lelah, jadi mendengarkan adalah yang paling penting. Tapi jangan berkecil hati. Jangan lupa bahwa kita masih memiliki situs web. Kita dapat mengunduh klip video dalam format MEP4 di situs web dengan biaya, yang akan menyelamatkan mereka dari kesulitan mengonversi format. Artinya, format konversi mengharuskan kita untuk menyelesaikan. Su Lihua segera berkata, ini bukan masalah, kami sudah melakukannya. Melalui saluran rubah, mereka memiliki banyak hak cipta film pendek, dan banyak dari mereka secara spontan diunggah oleh netizens. Perjanjian ini telah mengindikasikan bahwa orang lain boleh mengunduh dengan bebas. Kami memiliki klip video pendek dan gratis, yang harus memenuhi kebutuhan sebagian besar pengguna. Jadi, bagaimana dengan hak cipta e-book? Sudahkah Anda mempertimbangkannya? Ini juga kontak dengan jaringan China asli, mereka akan memberikan unduhan versi yang cocok untuk format kita. Ada biaya, ada yang gratis, dan juga kontak dengan stasiun lain. Adapun gambarnya, ini relatif sederhana, kami mendukung format arus utama, tidak diperlukan konversi. Feng Yu melihat Super MEP3 ini, penampilannya mempertahankan desain yang baik, tidak ada banyak tombol, tetapi mereka lebih praktis. Mudah dioperasikan dan dapat dilakukan dengan satu tangan. Layar 2,8 inci, sangat besar, ditambah tombol, itu membuat produk ini terlihat hebat. Namun, itu masih bisa dengan mudah dikuasai dengan satu tangan, sehingga tidak ada masalah. Tombol elastisitasnya sangat bagus, Feng Yu bertanya. Setelah pengujian, penggunaan normal selama 3 tahun seharusnya tidak ada masalah, bahkan jika itu adalah orang yang membaca e-book dan sering membalik halaman. Produk ini masih tidak memiliki suara eksternal, hanya headphone. Feng Yu memutar video dan membawa pengalaman headset. Nah, kualitas suaranya bagus,
lepaskan headphone, maksimalkan, dan Anda tidak akan mendengar suara apapun. Kualitas gambar juga relatif jelas, dan resolusi layar Fengyu masih memuaskan. Namun, Fengyu masih menemukan beberapa masalah kecil. Dia melepas headphone dan melemparkan Super Map 3 di atas meja. Su Lihua dan Jiang Wanmeng terkejut. Feng Zong canggung, tidak puas. Saya belum pernah melihat Feng selalu melempar barang. Feng total, apakah ada masalah dengan produk ini? Su Lihua bertanya dengan hati-hati. Feng Yu, saya hanya mencoba melihat apakah produk ini tahan jatuh. Su Lihua, Jiang Wanmeng, bisakah Anda memberitahu kami sebelum Anda mencoba, dan berpikir ada masalah? Ini menakutkan. Ya, sepertinya tidak ada kerusakan. Tapi masih ada beberapa masalah lain dengan produk ini. Saya telah muncul dan Anda dapat melihat apakah itu dapat ditingkatkan. Su Lihua dan Jiang Wanmeng segera duduk tegak, menghadapi guru dengan murid-murid, dan mendengarkan ajaran. Pertama-tama, produk ini sama dengan Map 3 tradisional, tidak ada suara eksternal. Saya tahu hal sekecil itu, ditambah suara eksternal, kualitas suaranya tidak akan terlalu bagus. Tetapi Anda memikirkannya, fungsi ponsel, yang bisa di luar suara, mengapa ini tidak ada di sana? Terutama jika Anda dapat memutar video sekarang, kadang-kadang video itu akan ditonton oleh banyak orang. Kedua, kamu hanya mendukung video dalam format MP4. Ini bukan masalahnya. Kamu harus bekerja keras pada sistem untuk memutar video dalam berbagai format. Kompatibilitas sangat penting. Saat menonton video, hal yang paling menyebalkan adalah tiba-tiba memberitahu Anda bahwa format video ini tidak didukung. Dan, jika kamu telah melakukan ini besar, maka kamu telah meningkatkan layar dan meningkatkan daya baterai. Benar. Aku bertanya kepadamu, jika semua ini selesai, apa yang harus aku lakukan jika lagu selesai? Diperbaharui Bei, Su Lihua menatap Feng Yu dengan tatapan aneh. Adakah yang tidak bisa saya mengerti? Anda tidak pernah berpikir untuk menggabungkan produk ini dengan produk lain untuk membentuk inovasi mikro. Ini juga merupakan inovasi mikro, tetapi produk apa yang harus dikombinasikan dengannya, CD atau pemutar kaset? Saya akan memberikan dua contoh, seperti produk ini. Jika Anda dapat menggabungkannya dengan perekam, maka itu adalah Super Map 3 yang dapat direkam. Jika Anda dapat menggabungkannya dengan radio, maka jika Anda memiliki sinyal, Anda tidak takut tidak ada konten baru. Hargai. Ponsel ini dapat memiliki gambar, jadi mengapa Super Map 3 ini tidak ada di sana? Mengapa foto yang disimpan di dalamnya tidak bisa diambil sendiri? Kalau tidak, berapa banyak orang yang akan menyimpan foto di Map 3? Dan, karena layarnya sangat besar, mengapa tidak mencoba membuat layar sentuh? Ponsel ini dapat menyentuh layar, laptop juga dapat menyentuh layar, bahkan kamus elektronik, mesin belajar atau apapun dapat memiliki layar sentuh. Mengapa Map 3 ini tidak tersedia? Jika Anda bisa menjadi layar sentuh, maka tombol dapat disederhanakan, ukuran tubuh yang sama, layar bisa lebih besar. Karena video dapat diputar, maka layar alami sedikit lebih besar dan lebih jelas. Dan saya melihat pada suatu waktu, ukuran gambar, ukuran font dari e-book, hanya 3 ukuran. Apakah Anda ingat gambar ponsel layar sentuh kami? Dapat diperbesar dan dikurangi secara langsung dengan 2 jari. Apakah ini lebih nyaman dan lebih maju? Mendengar bahwa Feng Yu berkata begitu banyak, Jiang Wanmeng dan Su Lihua agak sedih. Mereka berpikir bahwa produk unggulan yang mereka buat memiliki begitu banyak tempat untuk ditingkatkan. Benar, Lao Su, apakah Anda mengatakan bahwa teknologi pengambilan klip video dari kamera digital sudah matang? Kamera digital dan kamera digital, sangat awal, kamera digital dapat kompatibel dengan kamera digital. 19 fungsi, tetapi kompatibilitas ini sebenarnya teknologi pseudo-fotografi. Karena fungsi kamera yang disebut kamera digital sebenarnya adalah screenshot video. Ini sama sekali berbeda dari gambaran serius. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa fitur ini masih sangat populer. Namun, Feng Yu tidak terlalu puas dengan ini, karena fungsi ini baik, tetapi ponsel dan kamera digital tidak dapat digabungkan dengan baik, setidaknya untuk sementara.
Ponsel dapat digabungkan dengan kamera digital dan telah berhasil meskipun masih ada banyak celah dalam kamera digital, setidaknya fitur ini telah diimplementasikan pada ponsel dan telah meningkat. Di masa lalu, Feng Yu telah melihat bahwa kamera digital dapat merekam klip video dan fungsi perekaman video seluler. Ini setara dengan versi sederhana dari video digital. Kombinasi ini akan sangat populer di pasaran. Jika kamera digital dapat mengambil gambar, maka pembelian pasti akan lebih banyak. Jika ponsel dapat difoto, itu akan membuat sejarah lagi. Feng Yu telah lama menyebutkan dengan Su Lihua bahwa membuat teknologi ini dapat menciptakan keuntungan besar bagi perusahaan. Beberapa bulan yang lalu, Su Lihua mengatakan bahwa teknologi telah membuat kemajuan terobosan, dan sekarang teknologi tersebut akhirnya matang. Feng Total, Anda harap lihat, ini adalah prototipe kamera digital yang kami buat dengan fungsi perekaman video. Anda lihat, ada tombol di sini, seperti tombol kiri, kamera, kanan kamera. Kami bukan screenshot video, fungsi kameranya masih sangat kuat, tetapi videonya tidak terlalu jelas. Feng Yu bereksperimen sedikit, mengambil beberapa gambar dan kemudian merekam video di rumah. Pada saat ini, Feng Yu menemukan masalahnya. Kamu hanya bisa merekam 1 menit di video ini. 1 menit, apakah terlalu pendek? Teknologi ini membaik, terutama karena ruang penyimpanan mesin ini tidak cukup, jadi kami telah membuat batasan. Namun, produk jadi yang kami luncurkan pasti tidak terbatas, atau hanya daya baterai dan ruang penyimpanan yang dapat membatasi waktu. Su Lihua berkata dengan cepat. Feng Yu mengangguk. Jika dia hanya bisa menembak sebentar, dia merasa ada sedikit kecacatan. Terhubung ke jalur data, Feng Yu meneruskan video dan foto ke komputer. Setelah membuka gambar, memperbesar dan memperkecil beberapa kali, Feng Yu cukup puas dengan definisi ini. Tetapi ketika menonton video, Feng Yu agak tidak puas. Apakah ini fitur anti-jitter? Ada foto-foto fotografi, dan tidak ada kamera. Lihat ke belakang dan temukan jalan, ini juga harus dipelajari. Juga, berapa lama baterai bisa bertahan untuk pengambilan video terus-menerus? 20 menit atau lebih. Memori dapat diperluas dengan kartu ekspansi, tetapi baterai hanya dapat digunakan untuk waktu yang lama, Su Lihua menjelaskan. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Teknologi baterai Taihua telah membaik. Kekuatan baterai sekarang jauh lebih besar dari sebelumnya, dan volumenya tidak meningkat. Wajah Su Lihua menunjukkan warna bahagia, itu bagus, tapi mengapa mereka tidak memberitahuku? Kata-kata orang seperti itu, kartu memori 2 gram mungkin tidak cukup, atau kita menggunakan kartu memori 4 gram yang lebih mahal sebagai standar. Ini tidak masalah. Saya pikir kamera digital Anda tidak kecil, dan layar menjadi lebih besar karena peningkatan fungsi kamera. Tetapi mengapa Anda tidak dapat membuat layar ini memiliki fungsi layar sentuh? Dalam hal ini, banyak tombol di sekitar Anda dapat menyederhanakan sudah, kamera digital ini bisa dibuat lebih kecil, bukan? Feng Total, kami sudah memikirkan hal ini, tetapi sekarang teknologi layar sentuh, goresan layar akan sangat serius, akan memakan waktu lama, layar akan dihabiskan, yang dapat dilihat pada ponsel layar sentuh yang kami luncurkan sebelumnya. Mengubah layar itu mahal, dan kebanyakan orang enggan. Jika Anda tidak berubah, layarnya terlalu berbunga-bunga, Anda tidak bisa melihat seberapa baik atau buruknya pemotretan Anda. Ini akan memberi konsumen perasaan kehilangan, terutama jika fitur ini mencolok. Apakah layarnya mudah digambar? Feng Yu tidak mempertimbangkan masalah ini sebelumnya, tetapi masalah semacam ini, kehidupan sebelumnya sangat baik, yaitu film. Sekarang sudah ada bahan film yang serupa, seperti film di jendela dan film di layar laptop baik. Layarnya rapuh, tidak bisakah kamu menempelkan filmnya? Film monitor laptop, apakah kamu tahu apa yang sedang terjadi? Kamera digital ini atau film kecil di layar ponsel seharusnya tidak memerlukan biaya banyak. Film ini butuh waktu, kemudian mengungkapnya, bukan film baru. Film ini dapat disimpan lebih dari sekadar mengubah layar ponsel. Siapapun yang membeli ponsel layar sentuh atau kamera digital layar sentuh harus bersedia. Sebuah film masa lalu harganya kurang dari $1, dan mereka yang mulai syuting di jalanan terjual 1 atau 20. Meskipun ada uang pengerjaan,
tetapi jenis kerajinan halus apa yang benar-benar dibutuhkan oleh film. Kebanyakan orang dapat melakukan ini selama mereka berhati-hati dan mantap. Pada saat itu, saya mendengar bahwa ada pasangan yang syuting di sudut jalan. Mereka dapat menghasilkan puluhan ribu dalam sebulan, yang jauh lebih dari pekerja kantor. Tapi filmnya tidak mempengaruhi efek layar sentuh, atau mempengaruhi transparansi, atau reflektif. Orang-orang tidak bisa melihat layar. Selain itu, harus ada lem pada film. Jika lemnya tidak bagus, apakah layarnya tidak dihabiskan? Jiang Wanmeng bertanya. Film pada monitor LCD tidak dapat menggunakan fungsi layar sentuh sama sekali. Dan menambahkan film, tidak sesederhana yang dikatakan Feng. Masalah yang Anda katakan sangat baik, tetapi karena Anda dapat menemukan masalahnya, ada solusi alami. Persyaratan film kami adalah tahan aus, tahan gores, transparan, tidak reflektif, dan tidak akan meninggalkan gelembung ketika terpasang. Setelah rilis, tidak akan ada jejak. Tentu saja, harganya tidak bisa terlalu mahal. Adapun bahan ini, maka Anda harus menemukannya sendiri. Jika Anda dapat menemukan film yang terbuat dari bahan ini, maka saya yakin bahwa ponsel layar sentuh kami akan dijual, kamera digital layar sentuh kami juga akan menjual dan ini juga akan diterapkan pada layar LCD tersebut. Bos memiliki kelebihan ini, mencari tahu masalahnya, tidak harus memikirkan bagaimana menyelesaikannya. Cara untuk menemukan cara dilakukan oleh bawahan. Pekerjaan nyata dari bos adalah membuat keputusan. Benar, bisakah teknologi ini diterapkan pada ponsel kamera kita? Untuk saat ini, jika ini diterapkan pada ponsel, maka ponsel akan menjadi sangat rumit. Kami sedang bekerja keras untuk miniatur dan miniatur, yang diperkirakan akan memakan waktu beberapa bulan. Feng Yu menghela nafas dan Bai senang. Namun, ini dapat digunakan dengan sangat baik pada kamera digital. Diperlukan beberapa bulan untuk mendaftar ke ponsel. Ini bukan sesuatu yang tidak bisa menunggu. Bagaimanapun, teknologi ini, mereka juga pemimpin dunia. Begitu banyak uang, tidak ada bunga putih. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.